Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirda Triani Andi Amir dari kelompok 8. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang lansia. Karakteristik lansia. Yang pertama, usia pertengahan atau middle age, kelompok usia antara 45 sampai 59 tahun. Usia lanjut atau elderly, kelompok usia antara 60 sampai 70 tahun. Usia lanjut usai atau old, kelompok usia antara 75 tahun sampai 90 tahun. Usia tua atau very old, kelompok usia di atas 90 tahun. Meskipun batasan usia sangat beragam untuk menggolongkan lansia, namun perubahan-perubahan akibat dari usia tersebut telah dapat diidentifikasi. Misalnya, perubahan pada aspek fisik berupa perubahan neurologis dan sensorik, perubahan visual, dan perubahan pendengaran. Perubahan emosi yang sering nampak berupa reaksi penolakan terhadap kondisi yang terjadi. Gejala-gejala penolakan tersebut contohnya yang pertama, mengubah keterangan sedemikian rupa sehingga diterima keliru. Selanjutnya, menolak pembicaraan perawatannya di rumah sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yaitu Mulisa Fitra Ramadhani. Materi selanjutnya yaitu teknik komunikasi pada lansia. Yang pertama, teknik asertif. Asertif adalah sikap yang dapat menerima, memahami pasangan bicara dengan menunjukkan sikap peduli, sabar untuk mendengarkan dan memperhatikan. Yang kedua, responsif. Berespon berarti bersikap aktif, tidak menunggu permintaan bantuan dari lansia. Yang ketiga, fokus. Sikap ini merupakan upaya untuk tetap konsisten terhadap materi komunikasi yang digunakan. 4. Suportif. Sikap ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri lansia sehingga lansia tidak merasa menjadi beban bagi keluarganya. Yang kelima, klarifikasi. Klarifikasi dengan cara mengajukan pertanyaan ulang dan memberi penjelasan lebih dari satu kali perlu dilakukan oleh perawat agar maksud pembicaraan kita dapat diterima dan dipersepsikan sama oleh lansia. Yang keenam, sabar dan ikhlas. Lansia mengalami perubahan-perubahan yang terkadang merebutkan dan kekanak-kanakan. Bila perubahan ini tidak disikapi dengan sabar dan ikhlas, dapat menimbulkan perasaan jengkel bagi kita sehingga komunikasi yang dilakukan tidak terapeutik. Berikutnya, hambatan komunikasi pada lansia. Yang pertama, agresif. Sikap agresif dalam berkomunikasi biasanya ditandai dengan perilaku-perilaku seperti meremehkan orang lain, mempertahankan haknya dengan menyerang orang lain, menonjolkan diri. Yang kedua, non-asertif. Tanda-tanda dari sikap non-asertif ini adalah menarik diri bila diajak bicara, merasa tidak sebaik orang lain atau rendah diri, merasa tidak berdaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit penjelasan tentang perawatan lansia. Baik, langsung saja. Bagian selanjutnya adalah tentang penerapan model komunikasi pada lansia, model SMCR. Rumus SMCR adalah singkatan dari istilah-istilah, yaitu S adalah singkatan dari search yang berarti sumber atau komunikator, M adalah singkatan dari message yang artinya pesan, C adalah singkatan dari channel yang artinya saluran atau media, dan R adalah singkatan dari receiver yang artinya menerima atau komunikan. Kelebihan dari model ini adalah proses komunikasi yang terjadi lebih singkat, tetapi kekurangannya adalah model ini akan efektif bila kondisi lansia masih sehat, belum banyak mengalami penurunan baik aspek fisik ataupun psikis. Selanjutnya adalah model Lerien. Model ini adalah model yang dilakukan antar individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, di mana respon seseorang dipengaruhi oleh bagaimana orang tersebut diperlakukan. Kelebihan model ini adalah terjadinya interaksi atau hubungan relationship. Hubungan dengan lansia lebih dekat sehingga masalah lebih dapat terselesaikan. Dan kelemahan dari model ini adalah kita lebih dominan dan lansia lebih patuh. Kemudian yang terakhir adalah model terapeutik.
Model ini membantu melaksanakan komunikasi dengan empati, menghargai, dan harmonis, di mana dibutuhkan kondisi empati, kesesuaian, dan penghargaan. Lansia dengan penolakan akan sulit bagi kita untuk melaksanakan empati. Kelebihan model ini adalah lansia akan lebih paham apa yang kita bicarakan, copingnya lebih efektif. Sedangkan kelemahan model ini adalah kondisi empati kurang cocok diterapkan oleh perawat lansia dengan reaksi penolakan. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.